Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati oleh Allah, seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamit On Air di pagi hari ini di acara Simponi Siraman Menata Posisi Hayati Nurani di pagi hari ini. Alhamdulillah, tak lupa kita merasa syukur kepada Allah karena Allah lah yang menjadikan kita hari ini bisa sempat karena sehat untuk kajian pagi hari ini adalah fikih tradisi. Namun untuk kajian 2 minggu kemarin sampai hari ini satu rangkaian yang sebetulnya ya tidak berhubungan dengan serta-merta seorang perempuan, karena ini adalah sholat sunnah, sholat Jumat. Tapi kita selalu mencoba, karena sesuatu yang wajib ya bagi seorang laki-laki bukan berarti tidak boleh dilakukan bagi perempuan. Kemarin sudah dikasih tahu bahwa sholat Jumat itu adalah diperuntukkan untuk laki-laki dan tidak tidak diwajibkan bagi anak kecil, perempuan, dan orang yang dalam bepergian atau dalam keadaan sakit. Dari semua tadi yang tidak memperuntukkannya itu bukan berarti tidak boleh melakukan. Ya, bahkan kalau mau bisa baca di sunnah atau paling tidak mubah. Mubah itu boleh dilakukan atau tidak. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kita lanjut. Kita sedang membicarakan tentang sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah Jumat. Kemarin sudah disinggung sedikit. Untuk hari ini kita melanjutkan. Ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi maning tasala man sapa baene wong tasala kang adus sapa man suma'ata mongko nuli nekani al Jum'ata ing salat Jumat. Ini sedang berbicara yang wajib atau siapa saja, termasuk yang tidak diwajibkan, yaitu seorang perempuan kok gelem ya Jumatan itu boleh saja. Terus fasolla mongko salat sapa maneh tasala ma qadaru lahu ma ing yo salat qadaru kang kuwasa kang gelem lahu kadheman summa ansota mongko nuli meneng hatta ya bro sehingga rampung min khutbatihi saking khutbah imam summa yusalli mongko nuli salat sapa man ma'ahu sartane yo imam. Apa itu? Ufiro mongko den sepuro lahu kaduwe man ma ing dosa baina wa baina Jum'at. Bainahu wa bainal Jum'ah, antarane wong mau hari ini wa bainal Jum'ati umuka maring Jumat kang ukhra kang yo bakal keliwat. Terus wafat lu salah satu ayam dan lebih dianjurkan untuk Hariati dimutrin. Ya, kita lanjut. Bahkan dilebihkan 3 hari. Jadi diampuni dosa hari ini. Seandainya hari ini adalah seorang melakukan sholat Jumat, sampai Jumat yang akan datang dilebihkan 3 hari. Berarti Jumat sampai Sabtu, Minggu, Senin sampai Senin yang akan datang. Ini dari hadis tadi. Ada juga hadis yang menyampaikan An-Nafi qala, An-Nafi saking sahabat Nafi qala, undika sinten Nafi kana Ibnu Umar, ono sak temene Ibnu Umar, ono iku yutilu sholata, ndawake salat qabla Jum'ati sadurunge salat Jumat. Wa yusolli lan salat ba'daha sakwise salat Jumat rakaataini 2 rakaat. Oleh 2 rakaat fi baitihi, oleh nglakoni salat fi baitihi ing dalem omahe apa namanya Ibnu Umar. Wa yuhaddatsu lan banjur cerita sapa Ibnu Umar. Anna Rasulullah saat temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasulullah ana iku yaf'alu nglakoni sapa Rasulullah dalika mengkono-mengkono. Jadi kalau dari Nafi, Ibnu Umar itu pernah melakukan sholat yang lama, yang dipanjangkan sebelum sholat Jumat. Nah, setelah itu sholat Jumat, terus sholat setelah Jumat, tapi di rumahnya, pulang langsung sholat Jumat. Lalu menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu begitu mengerjakannya.
mengerjakan hal yang semacam itu. Nah, mengomentari dua hadis ini, Imam As-Sawqani mengatakan, wal hadithani yadullani ala masyru'iyah. Dan dua hadis itu adalah menunjukkan bahwa disyariatkan as-salat qabla al-jum'ah. Berarti sholat Jum'ah itu juga disyariatkan. Terus demikian juga disunatkan sholat ba'diyah Jumat. Ada banyak dalil yang menjelaskan kesunahan ini. Di antaranya adalah yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala ketika sinten Abi Hurairah qala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida sholat nalikane sholat siro. Ida sholat ahadukum nalikane sholat yo siro kabe al jumata ini sholat Jum'ah. Fal yusolli mangko sholat to sopo siro ba'daha sakwise sholat Jum'ah arba'an patang rakaat. Nah ini hadis yang salah satunya. Jadi mengatakan 4 rakaat. Nah itu selanjutnya menanggapi hadis ini pakar hadis yaitu Imam As-Sawqani mengatakan bahwa warijalu isnadihi thiqatun. Hadis tadi itu adalah thiqat, artinya ya bagus. Wa qauluhu tarsulu kebalik kemarin ya dari dari hadis At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa anna Mas'udi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kana ono sapa Ibnu Mas'ud yusolli sholat qabla Jum'ati sadurunge sholat Jum'ah arba'an ing 4 wa ba'daha arba'an. Jadi ada yang menerangkan bahwa 4 rakaat. Terus dalam hadis lain mengatakan bahwa aqwa ma yatamassaku bih. Aqwa luwih kuat ma perkara ya tamasaka kang yo ndasari bi kelawan salat Jum'ah masru'iyan kelawan den den syariatake yo rakaataini qabla Jum'ah. Rakaataini sadurunge salat Jum'ah umuman ya secara umum. Wa sahahu nan yo sinten Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Zubair, dari hadis Ibnu Zubair marfu'an ma min sholatin ma mutai perkara min sholatin ya saking ya salat min sholati mafrudatin ing dalam salat mafrudah illa wa baina wa ba'daha rakaatain. Jadi secara umum itu sholat yang diwajibkan itu sebelum dan sesudahnya itu adalah disunatkan 2 rakaat. 2 rakaat sebelum 2 rakaat, sesudahnya 2 rakaat. Nah bertitik tolak dari beberapa dalil ini, maka sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga diperintahkan pada saat sholat Jum'ah sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Far'un utawi yo sawene fi sunatil Jum'ati ing dalam sholat sunnah sholat Jum'ah ba'daha wa qablaha. Tusannu dan sunatakan qablaha wa ba'daha sholatu.
apa salatun wa aqalluha utawi sithik-sithike yo salat sunnah iku rakaatani rong rakaat qoblaha wa rakaatani lan rakaat ba'daha wa akmalu utawi yo sempurnane lebih bagus iku arbangun patang rakaat qoblaha sawi sadurunge wa arbangun lan patang rakaat ba'daha sakwise. Jadi boleh melakukan 4 rakaat. Maka menjadi jelas bahwa pada sholat Jumat juga dianjurkan melakukan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Jumat. Tadi itu 2 rakaat sudah cukup, tapi lebih baiknya 4 rakaat menurut Imam Nawawi tadi. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan adzan 2 kali dalam sholat Jumat. Ya, sekali lagi ini karena memang sedang membicarakan tentang sholat Jumat, kita dulu ya sering udah beberapa kali belum pernah saya bacakan ini ya karena ya pertimbangannya yang lebih penting dulu yang perlu sampaikan. Tapi untuk kali ini kita menyampaikan tentang sholat Jumat walaupun kepada orang yang mungkin seperti panjenengan ya tidak diwajibkan sholat Jumat. Itu tadi kata-kata wajib bukan berarti haram. Jadi anak kecil tidak wajib, tapi boleh melakukan sholat Jumat walaupun kalau anak kecil itu musik-musiknya dolanan itu wah meribut. Tapi ini bentuk daripada istilahnya ya memang syiar ya, anak kecil kalau dilarang lah nanti kalau udah gede malah kebanjut gablek. Maka tetap saja boleh tidak tidak dilarang walaupun tidak diwajibkan. Begitu juga perempuan juga begitu juga adalah orang yang bepergian atau sakit. Memang tidak wajib, tapi kalau mau kok sakit kok masih mampu untuk jalan kepengen sholat Jumat ya tidak masalah, boleh-boleh saja. Jadi atau mungkin ya dalam perjalanan sebetulnya boleh nggak sholat Jumat, tapi karena pakai kendaraan sendiri bisa berhenti di mana saja, maka boleh juga berhenti di satu tempat di mana di situ sholat Jumat dilakukan. Begitu kita oleh. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama untuk melanjutkan bagian berikutnya, yaitu si malakama. Silakan inspirasikan, masalah Anda, langsung aja, kami akan membantu Anda. Silakan moderator untuk membuka ruang pertanyaan. Ya, diharapkan untuk yang hadir silakan untuk bertanya. Wah, baik pertanyaan yang sebetulnya Anda belum bisa atau yang sebetulnya Anda memang sudah bisa, tidak apa-apa. Saya sudah sering tapi diulang lagi. Karena apa? Karena bertanya tidak ada salahnya. Yang salah adalah jawaban. Tak kok oleh salah. Jadi tidak ada salahnya. Bahkan pertanyaan itu adalah membuka pintu ilmu. Babul ilmi as-su'al. Ya, pintu daripada ilmu adalah pertanyaan. Silakan moderator, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu ada kesempatan boleh bertanya kepada Abah Ustaz Sudur. Jangan lupa nama, paspor dari kelompok mana. Semoga Bapak Ibu mau bertanya, monggo Bu. Nah, bagi yang punya masalah silakan bertanya, atau yang tidak punya masalah silakan bikin masalah. Ya Allah, betul apa? Tidak apa-apa. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double ya sudah oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Riyen nggih, Windarti. Nggih, monggo. Oh, nggih, Rame, jihad yuk, Allah Jihad Akbar. yuk, Allah. Barakallah. Ya, lanjut. Begini ada saya Mifta dari Banyuwangi ya, izin bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu buat yang jomblo atau yang belum halal ya. Kayak gini bah pertanyaannya. Ini apa? Keluar dari tema ya bah. Apa-apa. Kan kita yang LDR ini sama suami itu kan komunikasinya lewat HP, video call gitu loh bah. Nah, sekarang kan musim panas di Taiwan. Kebetulan saya kan kamar sendiri. Jadi gak patasnya juga. Jadi kalau tidur itu kalau orang Banyuwangi bilang OT-OT ya gitu, Pak. Maksudnya pakai baju yang minim kayak gitu loh, Pak, biar nggak sumuk kayak gitu. Nah, ini kan kalau video call tuh kadang kan kelihatan sama suami gitu. Nah, kalau menimbulkan syahwat gitu, terus kan nggak ada pelariannya itu apakah kita dosa itu Pak ya? Terima kasih atas jawabannya. Suami tapi suami. Nggih, suami sah Pak. Suami sendiri Pak, bukan suami orang Pak. Ya, nanti tak kasih tahu cara pelariannya nanti. Ya, cara melarikan dirinya gimana itu. Kan? Sampun Pak. Ya. Terima kasih atas Oke, tadi ada dua yang salam. Silakan. Monggo Bu Indarti. Monggo Bu Indarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanya apa? Topiknya Bu Indarti jangan lupa jihad yuk. Jihad yuk, Allah dengan Allah Akbar Barakallah. Nanti bingung. Saya Indarti dari Lampung apa? Derek tanya hukum dari kita bermain saham atau yang yang sekarang lagi ngetren itu apa namanya? Saham ya, kripto, Bitcoin, terus apa tuh Indodax seperti itu. Hukumnya seperti apa? Yang mau tanya itu aja. Terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi untuk yang pertama adalah video call dengan suami yang ada di Indonesia. Lalu ya dengan video call dengan suami itu bebas, silahkan. Mau kelihatan rambutnya, mau apa boleh. Mau rambut kepala, mau rambut sebelah mana boleh. Ya kan begitu. Hati-hati. Walaupun boleh bukan berarti kita harus bebas. Karena apa? Yang namanya HP video call itu ada apa namanya operatornya. Nah, kadang-kadang itu operator itu kalau walaupun ini adalah hak ya, walaupun itu hak, belum pernah operator melakukan disadap lalu diviralkan, tidak. Tapi kalau mau bisa. Ya wong mereka kan yang apa namanya yang menjadi fasilitasi. Jadi jejak rekamnya itu ada, tetap ada. Hanya itu privasi, tidak boleh disebarluaskan. Kalau menyebarluaskan itu yang kena adalah ya operatornya. Itu ya. Jadi intinya sebetulnya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Lalu bagaimana? Ya, hal yang demikian walaupun boleh bisa jadi haram manakala menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tadi itu. Tapi kalau tidak menimbulkan hal yang apa namanya tidak senonoh atau mungkin ini karena suatu kebutuhan. Yang namanya suami kan yo apa? Bebas toh.
Walaupun jenengan di Taiwan mau apa istilahnya, sekali-kali coba kayak apa, makan apa namanya, apakah masih seperti yang dulu gitu. Ya coba-coba sekali-kali ya boleh toh. Nah itu hanya tadi, walaupun boleh ya ini apa tinggal bagaimana apa namanya ya risikonya. Nah termasuk risiko yang tadi gawat yaitu pelarian. Gimana melarikannya? Nah ini sebetulnya apa namanya jawaban ini tepat kalau saya yang jawab karena saya apa ya? Halo? Karena apa laki-laki, ngapunten. Ya. Jadi tahu perasaan, ya tahu perasaan. Begini, apa namanya? Apa ya? Jadi sesuatu yang sebetulnya haram, ya, jika memang dibutuhkan, maka keharaman itu menjadi hal yang mungkin menjadi makruh atau bahkan mubah. Tapi kalau sunnah enggak, paling tinggi yaitu mubah. Makruh bisa, ya karena sesuatu hal. Ya termasuk nuwun sewu dalam hal pelarian ini. Ya dalam pelarian ini, itu seorang laki-laki itu, mohon maaf, itu apa namanya beda dengan perempuan. Walaupun perempuan juga ya ada yang mungkin sama ya seperti laki-laki karena yang namanya nafsu itu kan ya perempuan laki-laki sama. Hanya saja kalau pelampiasannya itu apa ke hal yang apa namanya lebih haram, itu yang tidak boleh ditolerir atau bukan haram tapi berisiko. Contoh seorang laki-laki karena ditinggal pergi oleh apa Istri. Saya kira walaupun ini dalam hukum apa namanya hukum Islam itu tidak haram, tapi apa kira-kira bisa diterima oleh istrinya? Halo, Merana sing jawab. Kira-kira terima enggak kalau suaminya di rumah malah nikah lagi? Terima enggak? Yang enggak terima. Walaupun itu dalam agama itu dibolehkan, tapi itu adalah melampaui batas perasaan seorang. Nah, kan begitu. Nah sekarang daripada nikah lagi, wah apalagi malah apa namanya zina, itu jelas lebih parah. Maka ada hal yang sebetulnya haram, tapi hukumnya itu bisa bergeser makruh atau mungkin mubah. Artinya apa? Sesuatu yang haram dilakukan untuk menjaga melakukan hal yang lebih haram, itu jadi makruh atau jadi mubah. Jadi tadi pelampiasannya itu apa? Ya pelampiasannya ya bagaimana, karena yang namanya laki-laki itu punya apa ya? Sulit diterangkan. Bahwa dia itu punya hormon atau punya sesuatu yang harus, bahkan bukan harus, yang perlu untuk dibuang
sebagaimana apa namanya? Ya sebagaimana orang ada bagian-bagian yang perlu dibuang. Contoh ya, untuk apa namanya, setelah makan mungkin dia harus buang air besar, atau minum buang air kecil. Tapi dari sari-sari makanan itu ada yang memang perlu dibuang. Apa itu? Yaitu hormon. Ya, laki-laki kalau nggak bisa keluar itu biasanya itu apa namanya, biasa bikin pusing. Nah, bisa. Kenapa? Mumet. Iya, itu memang benar. Jadi nggak boleh. Kenapa kok hukum itu mengatakan itu haram? Ya karena itu tidak boleh sembarangan. Artinya itu. Maka siapa? Profesor Dr. Ali Aziz, sekarang nggak tahu masih hidup apa tidak, sering diundang ke Taiwan apa tidak, dulu pernah ya ada pertanyaan kayak gitu, menyampaikan ya seandainya seorang laki-laki, ya laki-laki, kita nggak tahu untuk perempuan deh ya kayak mana itu cara pelampiasannya gimana. Jadi melakukan sesuatu yang sebetulnya haram, tapi untuk menjaga melakukan hal yang lebih haram, maka sesuatu itu hukumnya tetap haram, tapi sebagaimana keharaman makanan. Makanan kan ada haram. Urimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma ughilla bihi li ghairillah. Apa itu? Famani qurra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Faman mongko sapane pepong itu kang darurat, ya, yang darurat. Terus ghairu baghin, yang tidak berlebihan, apa, wala adin, dan tidak apa namanya, ya cuman toko, artinya ya untuk sembarangan. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa. Nah ini kan jadi hukumnya mubah. Jadi fala itsma alaih, tidak ada dosa, tapi bukan berarti dapat pahala gitu. Jadi begitu. Ya biarkanlah, umpama laki-laki kepengen lihat jenengan, kok jenengan pakai baju minim, kok kepengen enggak bajunya di enggak mau saya kebablasan ngomong, terserah. Oh itu namanya suami istri, kok terserah, monggo, enggak apa-apa. Kok mereka sampai meronta-meronta gimana? Ya wis bicarane, enggak apa-apa. Anggaplah itu adalah fama di pura ghairu baghi wala adin fala itsma alaih. Mohon maaf, ini bukan apa dan tidak boleh saya menjawab ini adalah untuk kesembarang orang, karena hukumnya haram, ya tetap haram. Tapi bagi orang-orang tertentu yang mungkin tidak mampu menjaga dan untuk menjaga melakukan hal yang lebih parah, lebih haram, maka insya Allah fala itsma alaih. Nah sekarang tadi itu jawabannya itu, kalau nggak boleh, walau itu dianggapnya haram terus besar, terus akhirnya mengambil yang halal, tapi justru menyakiti hati, apakah ini dibolehkan? Nah kan begitu. Daripada keadaan boleh macam-macam, wis rapopo deh sampean wong ngene dhewe kok piye carane, wis gitu ndak saya terangkan ya, ndak saya terangkan untuk kelanjutannya, silakan di manajemen sendiri. Oke? Ya sudah, ini yang satu. Oke, Bah. Oke, matur nuwun, Bah. Nah, paham ya, paham. Jadi jangan saklek dalam menggunakan hukum, nanti kejeblos. Ya, nanti kejeblos. Maka hukum itu adalah tergantung siapa yang menggunakan. Itu saja. Bisa jadi haram, bisa jadi ubah, dan bahkan bisa jadi sunat, dan terakhir bisa jadi wajib. Atau dibalik. Karena hukum ada 5 itu adalah tergantung orangnya, ya tergantung orangnya. Haram, apa bisa wajib,
tapi kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah. Ini sesuatu yang bukan asal, sesuatu yang bukan mahdoh. Mahdoh itu sebetulnya ditentukan seperti sholat. Sholat saja ya itu tadi, walaupun sholat tentukan, untuk sholat yang tidak mahdoh bisa jadi haram. Padahal sholat kan baik. Begitu juga sebaliknya, suatu yang haram ya karena sesuatu itu kok memang satu tuntutan, maka bisa jadi mubah, bergeser. Sama dengan sholat wajib ya, tapi ada sholat yang haram, yaitu karena waktu haram sholat itu. Oke. Ini biar lebih luas, jadi jangan saklek dalam pakai ajaran agama seolah-olah malah jadi akhirnya malah ya muspro. Nah ini ada orang sebagian dari saudara-saudara kita, khususnya bukan dari kalangan dari yang sangat melegalkan poligami, sangat melegalkan poligami. Saya punya teman, biasanya itu dari golongan-golongan ya mereka itu yang agak ke sana-sana itu. Bahkan dalilnya itu digunakan benar itu tentang poligami. Yang penting wis ndak ampun. Dan bahkan itu seorang perempuan dari kalangan mereka itu didoktrin oleh suaminya. Kalau kamu benar-benar kepengen surga, maka bolehkan saya untuk poligami. Waduh. Karena ini adalah sunnah Nabi. Wes, ya boleh saja, silakan, nggak apa-apa. Penting podo dilane. Tapi bagi jenengan yang tidak bisa lilo, tidak legowo, ya itu caranya ya semacam itu. Paham ya? Insyaallah. Dan kemarin ada justru perempuan hebat ini ada di on air, nggak tahu di Iwamit atau di mana. Yang mengatakan bahwa suaminya ditinggal di Taiwan, dia itu dibolehkan untuk poligami, bahkan sampai 4, berarti 3 dengan sendirinya 4. Yang biayanya di perempuannya itu loh, yang kerja di Taiwan. Ning Bu Sopo nggak terangkan, sangat luar biasa. Bareng mau yang kelima nggak boleh, nggak rela. Ya, bareng yang kelima nggak rela. Padahal wis masya Allah ini luar biasa ya, walaupun saya hanya ngomong luar biasa, tapi masalah nyatane boleh kok, dan berani suaminya suruh nikah lagi diragati, dipakani. Ada nggak ini, ada duanya nggak kira-kira di on air? Halo, Boten Pak, nggak ada ya. Enggak ada. Kadang-kadang ya boleh, silakan, mau poligami silakan, tapi urusannya dewe-dewe. Tapi ada satu bah. Lah iya, makanya itu hebat itu. Boleh silakan toh. Wong yo halal kok. Artinya benar-benar, tapi ya itu tadi. Itu baik ya bagi jenengan karena memang perasaannya benar-benar dilepas begitu. Ya, tapi nggak boleh dengan dendam. Wes bojo nang kene aku nang ke Taiwan yang podo melu lo, padahal urung dipegat. Ini yang jadi nggak bener ini. Tapi kalau bener mau melakukan semacam itu, hebat Anda. Sudah saya katakan hebat. Wes ganjaran aku kurang ngerti piye, tapi itu boleh. Tapi Islam tetap menghargai perasaan. Bagi yang itu ya jangan mencemooh, mewadonopo, jangan. Malah itu yang baik menurut mereka, dan itu halal gitu ya. Ya selanjutnya masalah kripto, ada Bitcoin, ada apalagi itu adalah sebetulnya itu adalah permainan data, kesepakatan yang yang dicari-cari ya, yang namanya uang uang murni itu kan sebetulnya kesepakatan. Indonesia sepakat bahwa rupiah itu adalah sebagai mata uang.
Nah terus di Taiwan NT sebagai mata uang, itu adalah satu kesepakatan. Begitu juga antara Bitcoin, ya, itu adalah uang digital yang wujudnya adalah disepakati secara bersama. Nanti ini Bitcoin itu sekarang sudah hampir 1 miliar. Terus ada lagi apa itu? Kripto dan sebagainya. Nah, begini, asal kesepakatan itu istilahnya berlaku untuk seluruhnya dan seluruh orang dan tidak merugikan, dan itu berjalan sesuai dengan apa namanya, ya, dengan kesepakatan undang-undang yang ada, maka boleh. Itu namanya uang digital lintas. Jadi bisa dirupiahkan, bisa dientekan, bisa di apa saja. Itu Bitcoin sekarang. Dan ini bukan hanya satu, itu ada PI, ada apa dan sebagainya, tapi itu baru wacana rencana, jadi bersaing. Silakan saja. Nah terus apa? Hukumnya apa? Ya seperti hukum membuat uang. Artinya hukum menyepakati uang, bukan bikin uang. Kalau hukum membuat uang di luar kesepakatan, nyontoh atau mungkin memalsukan, yaitu haram hukumnya. Tapi kalau membuat kesepakatan sebagaimana atas kesepakatan nilai mata uang yang ada, maka silahkan, dan ini berjalan. Jadi nanti kadang-kadang satu koin itu harganya itu melebihi dari uang yang biasa. Seperti Bitcoin itu sekarang udah hampir 1 miliar satu koinnya. Ya karena itu sudah perkembangan dan sebagainya, silakan saja. Hukumnya apa? Hukumnya adalah mubah. Mubah itu boleh. Mubah itu boleh. Tapi hati-hati, barang mubah itu bisa bergeser ke kiri menjadi makruh bahkan haram. Ada juga yang geser ke kanan yang menjadi sunnah bahkan bisa wajib. Nah, tapi kalau untuk ini mata uang itu hukumnya adalah bergesernya sering sekali ke mubah, itu ke haram, ke makruh atau haram. Sering sekali melencengnya gitu, untuk menipu orang, untuk apa dan sebagainya. Dan ya dan kelemahan-kelemahan yang ada itu disangsikan itu memang. Nah sekarang apa? Nah sekarang Bitcoin yang sudah harganya 1 miliar tersebut sudah tidak ada orang yang berani beli untuk orang-orang umum. Sekarang ada turun lagi, ada Bitcoin yang mungkin boleh atau bisa ditambang lagi. Jadi ada penambangan. Jadi menambahkan Bitcoin ditambang. Nah terus apa? Ya karena itu bikin kesepakatan baru lagi. Jadi jadi boleh-boleh saja, monggo. Yang penting kalau menurut saya sih, ya jangan sampai kita terjebak. Artinya punya uang begini untuk beli itu. Kalau menurut saya tidak akan. Ya karena tidak punya uang. Tapi untuk orang-orang yang memang miliarder itu, bagi orang yang tidak mampu menyimpan uang, itu paling aman itu adalah disimpan di Bitcoin. Contoh orang yang nyuwun sewu, koruptor atau mungkin apa yang uangnya itu nggak bisa disimpan di bank. Disimpan di bank itu nanti begitu umpama orang punya uang 10 triliun disimpan di bank, itu nanti kadang-kadang itu mau ngambil itu sulitnya minta ampun. Nah maka mereka yang pada punya uang banyak-banyak itu dilarikan untuk beli Bitcoin. Nah kapan bubare? Bubare ya nek dunya bubar, wis ora ana urusan. Sing nyimpen yo ora entek duit, sing nyimpen yo ilang, ora kanggo kabeh. Manakala ada bencana itu bubar. Tapi bencana global alias yo kiamat. Kalau udah kiamat nggak ada anunya. Nah atau mungkin bukan kiamat, tapi seperti ada resesi dunia dan sebagainya. Paling
yang paling bagus itu ya wong sing nyimpen sego, bukan nyimpen uang. Jadi pas dilala geger, uang duwe beras sak kintal disimpan, itu lebih berharga dari orang menyimpan uang 1 miliar. Pas lagi musim geger, sopo sing arep adol, sopo sing arep butuh duit, butuh emangan. Maka dari itu ya itu tadi itu akal-akalan dunia, akal-akalan kita. Jadi untuk menyimpan apa namanya harta yang sekarang masih bisa laku karena dalam keadaan aman dan normal. Tapi dalam keadaan tidak aman, sing penting yo iso mangan. Orang yang punya bisa nanam, bisa tandur-tanduran, itu sudah pasti itu yang bisa bertahan hidup. Jadi pasar pegi amat orang enek apa-apa, enek wong sing iso nandur-nandur itu sing uripe lebih dawa. Nek sing duwe cekel duwe ora kanggo gawe. Ya gitu kan. Gitu. Ya, mungkin itu ya, boleh silahkan, tapi hati-hati. Karena ya sebagaimana uang biasa tergantung yang make, ya yang make bisa condong ke haram, bisa condong bahkan ke wajib. Condong ke haram itu karena digunakan tidak baik, condong ke wajib karena digunakan untuk sedekah wajib, kan jadi wajib. Nah, gitu ya. Ya, masih 1/4 jam. Masih 10 menit, silakan. 11 menit. Ya, monggo, jangan temudal, monggo. Assalamualaikum, apa nambahin niku nggih? Nambahin masalah niku. Kalau forex niku halal apa haram nggih, Bapak? Kalau forex ya, kalau menurut saya jadi apa itu namanya? Apa itu? Trading itu ya, trading ya, trading forex niku lho. Iya, sekarang ulama itu lebih condong mengharamkan karena itu sudah ketahuan siapa yang bisa apa namanya menang. Ternyata mereka banyak mengalahkan orang, dan ternyata pasar yang dibangun ya, yang dibangun oleh apa pihak-pihak trading itu adalah perhitungan komputer yang memang memang dicari itu ada celah-celah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tradingnya trading itu tren itu kan istilahnya ya sesuatu yang bisa bergerak karena situasi. Nah, kadang-kadang situasi ini itu dibikin oleh mereka sendiri. Ya, maaf, lihat teman saya bahkan lebih banyak mereka itu kalah karena trading. Dan hari ini pun saya istilahnya hari ini itu jadi korban gara-gara orang trading. Ya, gara-gara orang trading. Itu karena apa? Bareng tak teliti-teliti. Kalau masih sedikit-sedikit itu dia menang. Sedikit menang, sedikit menang. Tapi coba kita itu bikin itu. Nanti ada satu hal yang kadang mau withdraw itu nggak bisa. Ya, nggak gimana caranya. Terus kadang-kadang ya itu tadi. Perhitungannya itu sering sekali digagalkan, dan sampai hari ini ada teman saya yang meninggal ya gara-gara stres ngurusi trading. Itulah melihat dari itu, mengamati ya ulama itu mengatakan bahwa itu adalah haram. Makanya sekarang tidak begitu laku trading bagi orang-orang yang sudah pengalaman. Karena apa? Dicoba ya tetap kalah. Menangnya nek lagi kecil menang, dan itu pasarnya enak. Tapi begitu ngasih istilahnya itu masuk itu besar, itu dia itu dengan hebatnya itu menghindar ke sana ke sini dan akhirnya KO. Nah, ini apakah itu judi, Pak?
termasuk. Ya memang itu adalah pengembangan dari dari ilmu judi. Barang tak teliti begitu. Tapi ini judi tingkat tinggi ini. Ya kalau judi yang totoan itu kan paling mudah. Ya paling totoan itu yang mudah. Tapi kalau ini itu menggunakan pasar gelap, pasar yang. Tapi kalau nama kita yang dipinjam bagaimana, Pak? Apanya? Nama kita yang dipinjam. Ya kalau nama tidak masalah. Aman saja namanya jenengan dipinjam. Tapi duitnya nggak dipinjam. Tidak. Seperti dia nggak ngutang. Kecuali nanti ada yang boleh ngutang. Sekarang kayak judi online itu boleh ngutang. Hati-hati nama yang digunakan. Tapi kalau trading tidak. Kalau trading menggunakan nama orang, begitu uangnya habis ya sudah, nggak bisa trading lagi. Tapi kalau judi online itu bisa itu ngutang, dan itu bahaya. Banyak sekali untuk ya di Indonesia ini remaja-remaja yang kena judi online. Hati-hati. Itu karena bisa menggunakan banyakan niku lho anak-anak muda ngoten niku lho Bapak. Nggih ngoten niku lho. Makanya kalau anak-anak muda niku orang ketua kepikiran lho Bapak teng Indonesia ngoten niku lho. Main trading forex ngoten niku. Main saham ngoten niku lho. Kalau untuk forex enggak. Kalau untuk forex begitu masukkan ke BCA, terus untuk atas namanya kan nanti rekeningnya masuknya dia. Kalau sudah tidak ya udah nggak bisa ngutang. Ya, kalaupun ngutang itu tetap saja kalau istilahnya sekarang sudah dikontrol. Istilahnya karena sekarang banyak kejadian anak-anak muda yang kayak gitu itu sekarang sudah dikontrol. Artinya apa? Sampai dia itu kalah judi di online dan sebagainya itu, judi itu kan diharamkan. Ya kalau kita nempel ke orang ke orang yang benar dan dia berpengetahuan, itu bisa itu ditangkap mereka itu. Tapi kalau nempelnya ke mungkin aparat yang memang pro dengan kerja, yang bikin judi-judi itu cukup rata-rata itu mereka banyak kan, ada polisi indikasi karena judi online dan sebagainya itu karena mereka yang bikin itu. Jadi kalau nempelnya untuk laporan ke polisi, polisi ini dilarang gawe, ya tetap. Jadi hati-hati sekarang memang hidup itu sangat hati-hati. Ya. Tapi kalau untuk forex saya tahu. Hanya selama dia punya punya uang yang ada di rekeningnya dia, itu harus ngasok ke rekeningnya dia kok. Jadi kalau sudah masuk ke rekening, baru kita bisa main, bisa gini. Kapan kita bisa narik? Ya itu tadi, waktu kecil-kecil bisa. Tapi paling tidak, justru saya mengatakan begini. Contoh, habis 1 juta, dia nanti akan dimenangkan paling nggak separuh. Yang separuh hilang. Gitu ya. Yang separuh itu hilang. Akan diambil dia. Jadi dia itu hanya dikembalikan separuh. Piye carane dia hanya dapat separuh paling tidak. Ya, paling tidak itu separuh. Itu sudah teori trikan judi halus itu. Nah, kalau untuk judi yang biasa nanti kalau sudah banyak-banyak itu sampai umpama miliaran, ya dikembalikan separuh. Ya 1/2 miliar dikembalikan. Yang 1/2 miliar, ya mereka ambil gitu. Hanya saja itu pakai gerakan pasar. Jadi suruh masang sini, untuk apa? Saya lupa itu. Dulu saya pernah belajar untuk itu, tapi tak pikir-pikir, pasar opo kita pikir-pikir. Ya mas dikejar-kejar nggak bisa pasarnya itu. Ya, seolah-olah pakai pasar hari ini, pasar hari itu nggak jelas. Kalau menurut saya nggak jelas. Jadi saya belum selesai untuk mengatakan gitu. Tapi ada bagian mereka yang memang lagi gila itu mengatakan halal karena ini pergerakan pasar. Silakan saja ikuti. Tapi setelah diteliti itu adalah tetap perjudian yang
terselubung atau yang halus. Oke, mungkin itu ya. Nah, tinggal 5 menit. Sudah. Alhamdulillah langsung. Ya, terima kasih Abah, penjelasannya luar biasa. Ya, langsung saja Abah doanya. Ya kita iwami jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Sekedap Bumi Syariati Dimutrin. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesempatan ini terus bisa kita lakukan. Dan mungkin banyak teman kita, saudara-saudara kita atau khususnya yang ada di Iwamit ini, kemarin saya dapat informasi ya bahwa Iwamit ada pergantian kepengurusan ya, yang karena pulang dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Tapi kalau bisa, walaupun mereka ada di Indonesia dan sebagainya, ayo diajak terus. Sekarang di Indonesia itu beda dengan dulu. Sekarang wong matun, wong tandur nyekel HP. Yakin itu. Orang di sawah itu nyekel HP kabeh. Jadi kita itu menggunakan HP ini untuk kebaikan itu sekarang sudah sangat wajar. Saya lihat atau saya meresapi bahwa orang yang punya HP itu paling manfaat itu ya untuk acara-acara semacam ini. Bisa di mana saja, kapan saja, dan sebagainya. Selain itu, manfaatnya paling untuk hiburan. Maka dari itu, coba ya kita ajak mereka yang sudah di Indonesia atau siapa saja untuk hari ini tidak terhalang oleh tempat dan waktu. Di mana saja, kapan saja, mereka bisa untuk menggunakan ini dan 24 jam. Maka dari itu sudah selayaknya kalau kita itu mencoba untuk mengarahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang megang HP untuk bisa bergabung dalam dalam hal untuk ini watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan ini sudah tertera. Kalau tidak melakukan ini, mereka akan rugi. Karena sudah wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Nah, sekarang mungkin ini yang dikatakan dalam Al-Qur'an lafi khusr, yakni teman rugi. Sebab apa? Sekarang teknologi sudah berkeliweran dan sebagainya. Mereka akan rugi waktu, mereka akan rugi sesuatu, rugi pulsa, rugi data, rugi apa saja, rugi tok. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, orang yang beriman tetap dalam imannya, tidak tergeser hanya karena HP. Nah, karena sekarang banyak ya anak-anak yang justru setelah megang HP jadi malas sholat, malas anak. Nah, ini kan jadi rugi. Maka dari itu orang yang tetap beriman, terus amilus sholihat, beramal baik, terus watawasau bil haq watawasau bis sabr, ini yang tidak akan rugi. Dan ini bisa dilakukan di di zaman sekarang ini dan di zaman kapan saja. Untuk hari ini kita mengajak untuk mereka biar tidak rugi dalam megang HP, maka kita ajak untuk bergabung di demikian. Oke, ayo kita ajak biar Iwamit.R semakin bertambah kemanfaatannya. Iwamit.R ini saya yakin insya Allah ini adalah cara kita untuk berjuang lewat lewat sosmed. Jadi begitu. Nah, siap Iwamit ini ya memang tidak suatu hal yang lebih, tapi ini adalah solusi untuk kita semua. Ayo kita ajak Iwamit ini berkembang dengan baik
Dan ini tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Kapan lagi? Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad haidil awwalin akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukail mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن ضالنا علينا فإن جاهلون. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا من عبادك المتقين وعبادك الصالحين. اللهم بارك في عمرنا، اللهم بارك في رزقنا، اللهم بارك في اهلنا يا الله، في كل حالنا يا الله. اللهم اجعل مجلس وامضا مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم اعز الاسلام، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين كل بلد محمد وانك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Walaupun minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Abah Misbahul Sudur yang telah memberikan ilmunya serta doa kita amin bersama. Semoga Al-Ustadz Abah Misbahul Sudur sekeluarga selalu sehat walafiat dan menjadi ilmu yang berkah barokah bermanfaat maslahat di dunia wal akhirah. Amin. Dan doa yang kita amini bersama tadi semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dapat menambah keimanan dan kita dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Acara demi acara telah berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Marilah bersama-sama kita membaca tahmid yang lengkap biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk menyempurnakan acara hari ini, mari kita bersama-sama kita tutup dengan doa akhir majelis. Monggo Bapak Ibu dibuka HP-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Alamin. Oke, monggo kita salam sareng-sareng ke abahnya. Akhirnya monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, monggo. Terima tambah nuwun, Abah, ilmu Sehat selalu, Abah.